الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik, qala Syekh rahimahullah al-ayatan, ini sebagai pengantar, seolah-olah sebagai pengantar Allah membuka permasalahan nasikh mansukh yang ini sangat ditentang dan diingkari oleh orang-orang Yahudi. Juga sebagian menyebutkan masuk juga Rafidhi, Syiah Rafidah menolak adanya nasikh. Bahkan mereka sama sebagian mereka ada juga yang berpendapat, bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian ulama pun juga ada yang menyebutkan Allah punya sifat bada. Sifat bada ini baru tahu setelah terjadi, baru tahu satu perkara setelah kejadian. Ini kan menunjukkan ilmu Allah tidak sempurna. Ini menunjukkan ilmu Allah tidak sempurna. Mungkin pula yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka menolak bukan hanya pada Nabi kita setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran, bahkan dahulu mereka menolak kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang merubah, yang menasikh sebagian ajaran Taurat. Wa li uhilla lakum ma harrama alaikum. Di dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau datang menghalalkan apa yang dahulu pernah diharamkan terhadap ahlul kitab Bani Israel. Mereka tidak terima, dan selalu mereka yang sampai sekarang mereka berusaha untuk menyatakan seakan-akan Al-Quran ini batil. Kenapa? Berarti tidak tetap ini pendirian Allah yang menurunkan Al-Quran menurut mereka. Qatalahumullah. Padahal kalau mereka mau menggunakan akal yang kata mereka cerdas, mereka akan mendapatkan bahwa mereka sendiri bukan tadi Taurat, bahkan tangan-tangan kotor rahib-rahib mereka, rabi-rabi mereka itu yang membuat nasikh mansukh, merubah isi Taurat yang dulu ada raja, mereka rubah. Itu salah satu diantaranya. Nanti kita sebutkan di sini nanti risalah sebagian ulama bahwa nasikh mansukh itu juga ada. Bahkan kalau kita lihat mereka sendiri yang mau menasikh banyak aturan-aturan Allah di dalam Taurat. Ini sebagai mukaddimah, karena nanti dalam juz berikutnya, juz kedua, awal juz kedua, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang atau kata Allah, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum, ini mereka mengejek orang-orang yang beriman. Kenapa yang menyebabkan mereka berpaling? Ini meninggalkan kiblat yang dahulu mereka salat menghadapnya. Allah sebutkan kan mereka sebagai orang-orang yang safih, tidak hanya dari kalangan munafiqin, musyrikin, juga dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab banyak menyebutkan dan menolak, mengingkari. Orang-orang munafikin juga lebih-lebih. Kalau agamanya benar, masa berubah-berubah terus? Qala rahimahullah, qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Sebuah pernyataan yang tidak perlu, yang tidak ada jawabannya kecuali apa? Iya, nah, ya, artinya jelas bahwa Allah 'ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami menasikh sebagian ayat atau membuatnya lupa, terlupakan, dan membuatnya terlupakan. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya, dari yang dinasikh itu,
atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Nasikh, mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Jadi dalam hal ini yang dihapus adalah dalam urusan perintah dan larangan, hukum, bukan berita. Bukan berita. Yang dihapus itu adalah hukum terkait perintah dan larangan. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam sunnah. Itu banyak. Nanti ada beberapa jenis juga yang perlu kita ingat. Banyak hikmahnya sebetulnya di dalam nasikh mansukh ini. Ini menyesuaikan aturan syariat dengan perkembangan peradaban manusia. Dulu zaman Nabi Adam, bagaimana pernikahan? Silang perut kan? Kembar laki-laki perempuan, kemudian lahir lagi kembar laki-laki perempuan, ini disilang. Yang pertama menikah dengan yang kedua menikah dengan yang pertama. Tidak boleh. Ini kemudian di zaman berikutnya, zaman Nabi Yakub misalnya, masih berlaku syariat ketika itu boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan saudaranya, dengan seorang perempuan dan dengan saudaranya, seperti Nabi Yusuf, ibunya dengan dengan Benyamin sama. Sementara anak-anak Nabi Yakub yang lain, yang 10 itu dari 3 istrinya yang lain. Nah, 2 di antara salah satu di antara istri Nabi Yakub itu bersaudara. Namanya yang masyhur di dalam sirah disebutkan bahwa Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibundanya ini seibu dan seayah. Ini dengan Rahil. Kemudian yang lainnya ada kakaknya di situ. Kemudian Nabi Yakub menikahi 2 orang budaknya. Jadi ini mereka orang-orang Yahudi ini. Kalau masih ada keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Nabi dan Bunyamin atau yakni keturunan saudara perempuannya, mereka yang artinya turunan orang-orang yang artinya terhormat, merdeka. Yang selebihnya itu adalah budak yang dinikahi oleh Nabi Yakub. Jadi istri beliau 4. Kemudian zaman berikutnya istri para raja di antara mereka ada yang sampai 100, ada yang sampai 700. Nabi Sulaiman yang disebutkan ada yang 1000 istri beliau. Perubahan-perubahan itu ini sesuai dengan hikmah dan pengetahuan Allah yang Maha sempurna memberlakukan hukum yang sesuai dengan kondisi dan zaman. Nah, itu salah satu di antara hikmahnya. Nanti ada ini nasikh itu yang dinasikh lafaz dan hukum. Ada yang dinasikh nanti lafaznya saja, hukumnya masih. Ada yang nanti dinasikh hukumnya saja, ya lafaznya hukumnya saja, lafaznya masih, atau sebaliknya, lafaznya dihapus, kemudian hukumnya masih berlaku. Nah. Qala rahimahullah, qauluhu ta'ala alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. 2 ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Allah yang turunkan, hukum-hukum Allah yang turunkan. Terserah Allah mau buat seperti apa hukumnya. Mau Allah berlakukan seperti apa hukum tersebut. Di setiap zaman sesuai dengan kondisinya. Allah menyebutkan tentang dirinya fa'alun lima yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah itu Maha melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula Dia menghukum apa yang Dia inginkan, memutuskan perkara apa yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Allah menyebutkan pula la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, mengkritik masalah nasikh mansukh ini, seakan-akan mengecam Al-Qur'an mengenai membuat adanya nasikh mansukh, kemudian juga seperti itu juga secara sebelumnya Injil. Itu berarti kan kecaman terhadap kekuasaan Allah. Kritik tentang kekuasaan Allah, masih meragukan ilmu Allah Subhanahu wa taala, masih meragukan hikmah Allah berbuat, seakan-akan mereka orang-orang Yahudi ini, dan ini memang perilaku mereka, menganggap Allah itu jahil. Ini perbuatan nasikh mansukh ini adalah karena kejahilan. Ini sifatnya yang tadi disebutkan apa? Bada. Mereka meyakini bada, bahwa Allah mengetahui perkara setelah terjadinya, bahwa Allah mengetahui satu perkara setelah terjadinya perkara tersebut. Baik. Itu jadi apa namanya, disebutkan bahwa memang di dalam syariat kita pun disebutkan oleh para ulama, an-naskhu jaizun aqlan wa syar'an. Nasikh mansukh itu boleh, bisa terjadi baik secara logika maupun secara syar'i. Secara logika, perkembangan manusia mulai dari zaman kuno, kalau kita katakan zaman peradaban masa awal, manusia pertama, generasi anak cucunya, kemudian berkembang. Setelah banjir muncul lagi apa namanya, generasi baru, Nabi Nuh dan anak-anaknya. Kemudian mereka menyebar, berlaku syariat yang disesuaikan di zaman itu. Kemudian datang Nabi Ibrahim, kemudian datang nabi-nabi berikutnya. Ini secara logika memang mau tidak mau itu terjadi perubahan. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kias ya. Terus mereka ada membuat kias, tapi kiasnya itu kias aula. Kalau di kalangan dokter ahli yang merawat pasien saja, itu kan menangani pasien itu kan juga dengan bertahap. Ya. Kadang dengan nanti satu obat berkembang, berikutnya kasih yang lain, ya. Dia artinya memperhatikan tahapan-tahapan, mungkin tidak dengan obat lebih dahulu diarahkan, ya, dengan perlakuan yang khusus misalnya. Nanti baru kemudian terapi ini, berikutnya ini. Nah, itu kalau dokter ahli kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Dia yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia yang Dia ciptakan. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang dirinya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Terhadap perkara-perkara yang sangat halus pun Allah tahu, bahkan Allah mengetahui pula apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, terutama manusia sebagai hamba Allah yang memikul tugas sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, juga di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Ar-Ra'du. Kalau yang di dalam surat Ar-Ra'du, seringnya para ulama menyebutkan tentang takdir. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Itu tidak hanya ini berlaku terhadap masalah takdir, tapi juga dalam masalah yang lain Allah kehendaki. Hukum-hukum syariat, yakni di zaman Nabi tertentu Allah berlakukan, kemudian Allah hapus. Itu pula tentang takdir. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, dalam surat An-Naml, nah, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar. Ini Allah yang mengganti, Allah meletakkan satu ayat di tempat ayat yang Allah ganti. Kemudian
Baik, kita singgung di sini sedikit tentang hikmahnya. Hikmah dari nasikh mansukh itu kadang bisa dia berupa ibtila, ujian, kesiapan untuk melaksanakan perintah. Ini terasa ketika dalam hal ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu ya, mendapatkan mimpi perintah Allah menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ketika Allah sebutkan dalam ayatnya falamma aslama wa tallahu lil jabin, sudah pisau tinggal gores, tinggal gerakkan, Allah memanggil, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, kamu sudah mengakui benarnya mimpi itu, jalankan perintah. Kemudian dihapus oleh Allah dengan digantikan wa fadainahu bi dzibhin adzim, diganti dengan sembelihan yang agung, yang sangat besar. Kesiapan. Nah, kemudian juga dalam bentuk bisa berupa takhfif, meringankan. Nah, imtihan tadi, kesiapan tadi bisa juga nanti dalam bentuk taktil sebelum takhfif. Ujian dalam bentuk artinya dari perkara-perkara yang ringan kepada perkara yang berat. Dari perkara-perkara yang ringan kepada perkara yang berat. Perkara yang berat misalnya seperti dalam masalah puasa. Setelah turun ayat ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kan pilihan. Ketika turun ayat perintah berpuasa, masih dalam bentuk pilihan. Siapa yang enggak mampu dia boleh milih mau puasa atau bayar fidyah. Tapi setelah ayat berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu, perintah mutlak. Perintah. Dari ringan tadinya pilihan kemudian kepada yang berat. Atau sebaliknya, dari perkara yang ringan berat kepada perkara yang ringan. Perkara yang berat misalnya dalam surat Al-Anfal itu Allah menyebutkan sebelumnya tentang musabarah, ayat musabarah. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Ayat berapa itu? Ayat 65. Kemudian ayat 66-nya itu nasihatnya. Itu kan 1 lawan 10 kan berat. 1 lawan 10 itu berat. Padahal kalau kita lihat para sahabat bukan 1 lawan 10, kadang 1 lawan 100. Berat. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, Al-an khaffafallahu ankum. Allah meringankan. Wa 'allima anna fikum dha'fa. Tahu Allah bahwa di antara kamu ada yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 1 lawan 2. Ini takhfif. Itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara sebagian dari hikmah di nasikh mansukh. Termasuk juga dalam bentuk lafaz yang kita dapatkan hukumnya, tapi dalam Al-Quran teksnya tidak ada. Apa contohnya? Ayat rajam. Ayat rajam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan ini ayat dan tentang rajam ini berlaku sejak zaman dahulu. Zaman Nabi Musa, Taurat memberlakukan rajam. Tapi mereka kaburkan, orang-orang Yahudi, terutama orang-orang yang ahbarnya, ulama-ulama jelek mereka, ya, yang ambisi terhadap dunia, ulama-ulama suknya.
Di zaman Rasulullah ada 2 orang Yahudi yang berzina sudah muhsan dan menikah. Nah, hukumnya harus hukum rajam, tapi apa akhirnya? Cuma diarak, artinya digotong di keliling kampung. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh apa yang disebutkan dalam Taurat, dibacakan dalam Taurat ayat tentang rajam itu ditutup oleh membaca. Angkat tanganmu, kata Abdullah bin Salam. Dia angkat, kemudian dia dibacanya terus terdapat ayat rajam. Dihidupkan kembali oleh Rasulullah 2 orang Yahudi ini dirajam sampai mati. Nah ini mereka. Apa hikmahnya kenapa tidak di apa namanya? Sebagian ulama kenapa ayat rajam itu hukumnya ada tapi lafadznya tidak ada? Al-Qur'an ini sebagaimana kata Allah, rahmatan lil alamin. Rahmat menunjukkan kasih sayang, kelembutan. Ayat-ayat yang menunjukkan artinya apalagi rajam itu sesuatu yang sangat mengerikan, kata mereka, itu dihapus. Mungkin itu hikmahnya kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun secara hukum berlaku dan Rasulullah menerapkan. Para salaf, yakni sahabat juga menerapkan hukum rajam itu. Nah, tidak sesuai dengan misi Al-Quran rahmatan lil alamin. Baik. Qala rahimahullah. Nah, itu 2 ayat tadi itu sebagai pengantar yang Allah tutup dalam akhir 2 ayat ini bahwa itu semua adalah dalam ranah kekuasaan Allah yang mutlak. Nah, apalagi kemudian Allah sebutkan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah pemilik kerajaan langit dan bumi? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Maliknya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Allah yang punya hak untuk mengatur apa yang Dia inginkan terhadap mamaliknya, mamluknya, semua yang dimilikinya. Seperti kita, kalau kita kan punya hak untuk mengatur urusan kita, mengatur milik kita sendiri, tanpa orang lain ikut campur. Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Dia yang berlakukan apa yang Dia tetapkan untuk makhluk yang Dia tahu tentang keadaan mereka. Ini awal mukaddimah yang disebutkan oleh para ulama seakan-akan mengingatkan mereka, manusia-manusia menolak adanya nasikh mansukh. Ini kekuasaan Allah. Kerajaan langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Terserah Allah mau buat apa terhadap isi alam semesta ini. Dan tentu sesuai dengan sifatnya yang Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hikmahnya, kelembutannya, yang Dia mau mengetahui kemaslahatan makhluk yang Dia ciptakan. Qala rahimahullah an-nasxu huwal an-naqlu. Ini salah satu secara bahasa. Secara bahasa an-nasxu huwa an-naql. Bisa juga bermakna izalah, menghilangkan. An-naqlu memindahkan. Ini makna disebut termasuk seperti dalam ayat inna kunna nastansikh. Nah, apa ayatnya itu? Nah, itu dia dasarnya beliau menjadikan itu makna secara bahasa an-nas an-naql. Nah, kemudian kalau izalah seperti nasakhat asy-syams afdal atau afdil. Matahari menghilangkan bayangan itu, menggeser, menghilangkan bayangan tersebut. Itu makna izalah. Bisa juga bermakna at-tabdil. Qala fa haqiqatun nafsi, hakikat dari nafs ini juga secara menyeluruh ini. Dari sisi yang lain beliau menggunakan kata naql, adalah naqlul mukallafin min hukmin masyru' ila hukmin akhar
au ila isqatihi, memindahkan para mukallaf dari satu hukum masyru'. Nah, kalau itu hukum masyru' berarti ketentuannya berdasarkan apa? Wahyu sebelumnya, ayat atau hadis sebelumnya. Nah, ada berbicara tentang satu hukum, kemudian turun ayat atau keluar hadis yang baru yang menghapus hukum tersebut. Nah, seperti kata mereka, nasikh itu raf'ul hukmi tsabit, mengangkat hukum yang sabit yang pernah ada, bi khitabin mutaqaddim, khitab dengan pembicaraan yang telah berlalu. Artinya ada perintah dan larangan sebelum itu, berlaku hukum tersebut berdasarkan wahyu, kalamullah dan kalam Rasulnya. Bi khitabin akhar, dengan khitab yang lain, mutarakhin, yang terakhir, anhu, dari khitab yang sebelumnya. Artinya ada hukum-hukum yang kalau dia tidak diberlakukan berdasarkan wahyu, hukum itu bukan sebagai nasikh mansukh. Mungkin dia dengan sebagaimana kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, misalnya tetapnya sesuatu sebagaimana sebelumnya ada. Dia ada sebelum itu, maka ini lain dengan tidak masuk dalam ranah nasikh mansukh. Qala rahimahullah, nah di sini beliau mengatakan memindahkan mukallaf, ini orang yang baligh, muslim, baligh, aqil, min hukmin masyru', dari satu hukum yang disyariatkan kepada hukum yang lain, atau ila isqatihi, atau digugurkan hukum tersebut. Nah. Wa kana yahudu yunkiruna an-naskha wa yazumuna annahu la yajuz. Orang-orang Yahudi itu menganggap nasakh itu enggak berlaku, enggak boleh. Nah, mereka mengingkarinya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa yang datang dengan Injilnya yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, itu mereka ingkari karena mereka tidak suka. Apalagi dengan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lalu, aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ini mereka. Setiap datang rasul, nabi, itu disebutkan dalam satu saat, 1 jam, mereka bisa membunuh 40 nabi. Dalam 1 jam. Setelah itu ada orang-orang yang mungkin 100-an orang lebih mengingatkan mereka yang membunuh ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihatin mereka, dibunuh juga. Ini mereka Yahudi. Jadi 200, kalau dikatakan 200 orang nabi satu hari mereka bunuh. Baik. Qala wa kana al-yahud yunkiruna an-naskha wa yazumuna annahu la yajuz wa huwa madhkurun indahum fit Taurat. Padahal itu tersebut di sisi mereka ada di dalam Taurat sendiri. Makanya disebutkan sebagian penulis, apakah sebelum Taurat itu turun tidak pernah ada syariat? Ya ma'syaral Yahud, apakah sebelum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu tidak pernah ada Taurat, tidak pernah ada syariat, tidak pernah ada Nabi? Siapa Yusuf alaihissalam? Siapa Ya'qub alaihissalam? Siapa Ibrahim alaihissalam? Ishak? Bawa apa mereka? Ajaran apa yang ada pada mereka? Kan mereka bawa syariat dari Allah.
Itu secara logika. Baik, kemudian fa inkaruhum lahu, maka ketika mereka mengingkari nasikh mansukh ini berarti apa? Kufrun wa hawan mah. Ini pengingkaran tersebut hanyalah kekafiran dan semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada lain. Kenapa? Kepentingan mereka terganggu. Mereka mau mengharamkan ini, mau menghalalkan itu, semau mereka demi untuk mendapatkan kepentingan dunia. Baik. Karena nggak tahu bahasanya, tapi disebutkan sebagian mereka bahkan di dalam kitab Safar Awal, Sifrul Awal Minat Taurat, Nabiullah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Nuh qisas. Ini bahasanya bahasa Ibrani ya teman, yang ditafsirkan oleh mereka dari bahasa dalam kitab Kejadian katanya. Dalam kitab Kejadian. Yang tafsirnya safikud damil insan falyuhkam bisafki damihi. Orang yang menumpahkan darah orang lain dihukumi dengan menumpahkan darahnya pula. Lianna Allah khalaqa Adam bi suratin syarifah. Karena Allah menciptakan Adam dengan surah yang mulia. Itu dalam kitab Kejadian. Nah, itu tafsirnya. Bahasanya bahasa apa enggak tahu, ini tulisannya tulisan dalam bahasa Arab tapi dalam tulisan Arab atau bahasa Ibrani. Itu enggak bahasa. Baik. Nah, qala rahimahullah, fa akhbara Allah taala an hikmatihi fin nafs. Kemudian Allah menyebutkan tentang hikmahnya dalam masalah nasikh mansukh ini. Wa annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ma yansakh min ayatin. Allah tidak menghapus satu ayat. Al nunsiha, tidak pula Allah membuat lupa ayat tersebut, membuat nabi kita lupa. Ay nunsiha al ibad. Dalam hal ini adalah anbiya ya, dibuatkan lupa atau dihilangkan dari ingatan mereka. Fanuziluha an sunnah, fanuziluha min qulubihim. Kami hilangkan dia dari hati mereka. Ketika berbuat seperti itu Allah menyatakan na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik dari itu, dari yang dihapus. Wa anfa' lakum, dan lebih bermanfaat. Aw misliha, atau yang semisal. Fadalla ala anna an-nasakha la yakunu li aqalli maslahatin lakum minal awal. Nah, ini menunjukkan bahwa nasikh mansukh itu tidaklah lebih kecil maslahatnya bagi kamu dibandingkan yang pertama. Ini belum tentu perkara yang remeh, belum tentu perkara yang ringan. Kecil maslahatnya. Bahkan bisa jadi sepadan atau lebih besar manfaatnya. Lianna fadlahu ta'ala, karena karunia Allah Subhanahu wa taala yazadu khususan ala hadhil ummah, senantiasa bertambah khususnya terhadap umat ini. Khususnya terhadap umat ini. Nah, kalau kita lihat juga Allah melebihkan umat ini, luar biasa panggilan-panggilan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan-panggilan itu. Sementara kalau disebutkan mereka, sebagian mereka yang menulis nukil, Allah memanggil mereka ya ayyuhal masakin. Panggilan-panggilan. Nah. Qala khususan ala hadhihi al-ummah allati sahala 'alaiha dinaha ghayat at-tashil, yang Allah mudahkan untuk mereka agama ini dengan semudah-mudahnya. Al-Qur'annya mudah dihafal, mudah dibaca,
mudah dihafal, mudah pula dimengerti, dan mudah pula diamalkan. Mereka mengamalkan semampu mereka apa yang mereka ketahui dari ayat-ayatnya. Wa akhbara anna man qadaha fin nafsi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Maka siapa yang mengecam, mencela urusan nasikh mansukh ini berarti mencela kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah adalah zat yang lemah. Seolah-olah Allah adalah zat yang tidak memiliki kekuasaan mutlak, kemampuan dalam mengatur. Kenapa selalu terjadi perubahan-perubahan? Faqala, maka Allah katakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, sebagai penutup ayat. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Fa idza kana malikan lakum. Maka kalau ketika Allah itu adalah jika Allah adalah malik bagi kamu, mutasarrifan fikum, dia berbuat apa saja terhadap kamu dalam urusan kamu, tasarrufal malik albir, tasarrufal malik albir ar-rahim albarrur rahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi, fakama annahu la hujra alaihi fi taqdirin ma yaqdiruhu ala ibadihi min anwa'i taqadir, kadzalika la ya'taridu alaihi fi ma yusharri'uhu li ibadihi min al-ahkam. Kata beliau di sini, ketika Allah adalah malik bagi kamu dan dia melakukan apa saja berbuat pada kamu seperti tasarruf, perbuatan, tindakan, perlakuan malik, raja yang baik, yang maha baik, yang maha pengasih dalam takdirnya, dalam perintah dan larangannya, maka sebagaimana tidak ada yang bisa membatasinya, menghalanginya dalam takdir yang dia tetapkan pada hambanya dari berbagai takdir, seperti itu juga tidak ada yang bisa menentang, menyanggah Allah Subhanahu wa taala dalam semua ketetapan syariat yang Allah berlakukan pada hamba-hambanya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan tidak ada yang bisa menentang. Fal amru mudabbar. Kita manusia hamba Allah itu diatur, musakhkhar, dikendalikan tahta awamiri rabbih diniyah wal qadariyah, di bawah perintah-perintah Allah yang sifatnya diniyah, yang tidak artinya perintah-perintah syar'i, juga perintah-perintah qadari. Fama lahu wal i'tirad. Jadi tidak mungkin kita mempunyai bisa menyanggah ketetapan dan kekuasaan Allah dalam menetapkan itu semua. Nah, kita melanggar hukum ada sanksinya. Ini hukum, baik itu hukum syariat, lebih hukum takdiri. Nah, yang rugi kita. Wa huwa aidan waliyyu ibadihi wa nasiruhum. Dan Allah juga adalah wali, pelindung dan penolong hamba-hambanya. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim. Allah yang mengurusi mereka ketika mereka dalam urusan menghasilkan atau mewujudkan semua yang bermanfaat untuk mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarihim. Allah juga yang menolong mereka ketika mereka berupaya untuk menolak mudarat dari diri mereka. Famin wilayatihi, di antara kewalian Allah sebagai pelindung, pemimpin, pembela, pelindung, penolong, lahum an yasharri'a lahum minal ahkam ma taqtarihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. Itu di antara kewalian Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha menolong dan mengurusi hamba-hambanya, mengatur mereka, melindungi mereka. Allah menetapkan syariat untuk mereka ini berupa hukum yang sesuai dengan hikmah dan rahmatnya kepada mereka. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'an was sunnah minan nasakh arafa bidzalika hikmatallahi wa rahmatahu bi ibadihi. Siapa yang menta'ammul, memerhatikan apa yang terjadi di dalam Al-Qur'an dan sunnah, nasikh mansukh yang ada di dalam Al-Qur'an juga ada di dalam sunnah, maka dia akan tahu hikmah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa isalahum ila masalihi min haitsu la yash'uruna bi lutfihi. Bagaimana Allah membuat mereka tergiring sampai kepada maslahat-maslahat mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Betapa lembutnya Allah, halusnya Allah kepada mereka.
Yang tadinya kita mengira itu berat, ternyata di balik itu ada keuntungan dan kebaikan. Nah, ini yang juga diingatkan oleh Allah. Ya. Nah, fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagi kamu. Dan bisa jadi pula sesuatu yang tidak yang tidak kamu sukai itu baik bagi kamu, atau kalimat berikutnya apa yang bisa jadi sesuatu yang kamu sukai senang, kita bisa mungkin merasa mudah, tapi belum tentu baik bagi kita, entah itu urusan dalam artian baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Ya. Maka ketika orang-orang yang beriman yang betul-betul bertawakal kepada Allah, lapang hatinya, ya, lapang hatinya, lega. Yang setiap dia menghadapi persoalan ketika dalam perjalanannya Allah takdirkan, sudah dia perhitungkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian dalam perjalanannya ada benturan-benturan, dia tidak mudah patah, tidak mudah lemah semangatnya. Nah, tahu ini adalah ujian dari Allah. Nah, ini yang terjadi di dalam terkait dengan nasikh mansukh. Allah mengingatkan bahwa kuasa nasikh mansukh itu, syariat itu bukan perbuatannya dari manusia. Hatta dalam hadis Nabi SAW itu semua adalah yang sahih dari beliau, itu adalah wahyu. Rasulullah pernah melarang, kemudian memerintahkan. Ya. Maka yang terakhir itu adalah nasikhnya. Nah, di dalam Al-Quran biasanya nasikh itu datang belakangan. Nasikh itu datang belakangan. Tapi ternyata ada sebagiannya, seperti dalam ayat surat Al-Anfal tadi, ayat berapa tadi? Ayat 64, 65. Nah, nasikhnya itu yang al-an khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ini datang belakangan sebelumnya. Inyakum minkum insyuruna sabirun. Nah, ini yang sebelumnya. Biasanya seperti itu, tapi ada di dalam Al-Qur'an nasikhnya itu lebih dahulu. Kita baca. Nasikhnya lebih dahulu, sedangkan yang mansukh datang berikutnya. Nah, itu seperti dalam masalah iddah. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, ya. Ayat nasikhnya itu kita baca. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Di dalam ayat berikutnya sebelum juz yang ketiga, ya, Allah menyebutkan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jangan salah memahami. Ini mana nasikhnya? Nasikhnya itu yang sebelumnya. Karena kebiasaan itu dulu, sebelum itu mungkin dari syariat sebelumnya, orang-orang di masa lalu iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu sampai setahun. Nah, kemudian datang berikutnya hanya 4 bulan 10 hari. Nah, itu yang normal. Artinya ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia tidak hamil. Nah, di dalam sunnah banyak juga terdapat nasikh mansukh seperti Rasulullah menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nah, ini perintah, perintah. Kuntu nahaitukum. Dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahi oleh kalian. Tapi sebagian ulama menyebutkan ini khusus buat laki-laki, karena kalau perempuan diingatkan oleh Rasulullah juga, la'anallahu man zawarat al-kubur, yang banyak, yang selalu sering ziarah kubur. Nah, tinggal di kalangan yang para ulama dahulu juga kalau usul fikih, kemudian dalam tafsir, mereka berbeda pendapat tentang apakah Al-Quran menasikh sunnah atau sebaliknya
bisa sunnah itu menasikh Al-Quran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ya, bahwa nasikh mansukh itu berlaku tidak hanya secara syar'i tapi juga secara logika. Karena perubahan-perubahan zaman, kondisi-kondisi masyarakat, datangnya nabi berikutnya itu membuat perubahan-perubahan yang atau syariat baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kata beliau di sini, wa in kanat at-Taurah atat bi ziyadah. Kalau Taurat itu datang dengan tambahan, fa hal fitil ka ziyadah tahrimu makana mubahan aula. Apakah dalam tambahan itu ada yakni pengharaman sesuatu yang mubah atau tidak? Fa in ankaru dzalika batala qauluhum min wajhain. Kalau mereka mengatakan tidak, nah ini mereka mengingkari, mereka terbantah, gugur pendapat mereka dari dua sisi. Yang pertama, Taurat mengharamkan a'mal as-sinaiyah fi yaumis sabt. Taurat mengharamkan orang itu bekerja di hari Sabtu. Ba'da an kana mubahan. Padahal sebelumnya boleh. Nah, ini kan nah. Nah. Dan seterusnya. Nah, itu diantaranya mereka. Nah, wallahu a'lam. Sebagian ini pengantar untuk apa namanya? Ketika mereka mengkritik kenapa kaum muslimin apa namanya? Merubah kiblat mereka. Sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat tersebut. Yang diawali dengan ayat itu tadi. Nah, Allah menyebutkan juga dalam ayat tersebut, sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu min qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq. Sudah dalam pengantar ini Allah menyebutkan lahu mulku samawati wal ard. Allah menyebutkan lagi lahu lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Nah, milik Allah timur dan barat. Allah yang memerintahkan orang itu menghadap kemana yang dia kehendaki. Nah, wallahu a'lam. Baik, itu mungkin yang bisa kita baca. Nah, ini yang menghafal Al-Quran punya apa namanya keuntungan besar mereka, apalagi belajar nasikh mansukh, sehingga pengamalannya apa nanti yang pentingnya ini nasikh mansukh ketika mereka nanti melihat adanya pertentangan, sepertinya pertentangan, tapi itu karena kedangkalan kita membahasakannya pertentangan. Ayat-ayat Allah tidak akan bertentangan. Tapi ketika mereka melihat satu dalil, kemudian dalam dalil yang lain bicaranya beda, salah satu cara untuk bisa beramal, memahaminya adalah dengan memahami adanya nasikh mansukh, yaitu setelah tahapan yang pertama, yakni bisa dikompromikan atau tidak dua dalil yang berbeda ini. Kalau bisa dikompromikan, diamalkan dua-dua. Satu di sini, satu di bagian yang lain. Kalau tidak bisa dikompromikan, lihat mana yang lebih dahulu, mana yang datang belakangan. Ini nasikh mansukh. Nah, di situ keuntungannya. Nah, ini menunjukkan juga apa pentingnya belajar juga apa mustalah hadis, ya. Karena nanti dalam nasikh mansukh itu mereka menyebutkan dengan keterangan para sahabat, ya. Ayat ini turun ini, maka memahami asbabun nuzul di situ. Nanti kalau sudah tidak bisa, sudah tidak ketahuan mana nasikhnya mansukhnya, nah tinggal cari tarjihannya, murajjihat mana yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu. Ini pengantar sebagai pengantar dalam masalah nasikh mansukh, ini perubahan kiblat.